Wahyu tiba-tiba bilang sama gue sambil teriak dan lari ke bawah. Ada orang mau naik ke atas. Gue tanya ya. Lari bang si Wahyu. Lihat nggak ada orang sama sekali Wahyu. Gue bilang, ada, tadi dia mau naik ke atas. Yang nggak gue lihat wujudnya tuh bertabrakan sama tubuh gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua, kami tak akan bisa sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama di hal gaibnya. Dan di malam ini gua udah kedatangan nih salah satu narasumber, teman gua, sahabat gue juga nih. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam John. Malam bang. Sehat? Alhamdulillah. Kesibukan lagi apa nih sekarang? Ya kerja sih biasa. Oh masih kerja. YouTube gimana, masih lancar nggak? Alhamdulillah lancar dong. Lancar ya. Promosiin John, YouTube lu John. Oke, buat teman-teman di Besok Pagi Channel, jangan lupa mampir ke YouTube channel gue Jembatan Hitam. Nah ini teman-teman semua nih, abis dari sini nonton langsung aja nih nengok channel teman gue di Jembatan Hitam ya. Nanti linknya gue taruh di bawah di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan ingin menjadi narasumber di sini, ataupun ceritanya pengen dibacain di sini, bisa langsung aja nih kirimkan ke via email besokpagi@gmail.com atau DM ke Instagram besokpagi.adv. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Bisa dikasih sedikit cerita nggak nih ketika pendakian lu di Gunung Gede? Jadi sedikit ceritanya, di sana gue naik dari Putri ya, turun di Cibodas. Gue bertemu dengan sosok pendaki misterius, dan gitu juga gue sempat ngevlog dan di video gue ada suara aneh. Kita skip dulu nih Bang John. Kayaknya epic banget ceritanya. Insya Allah. Nah, simak video ini sampai habis ya teman-teman, karena Bang John ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan Bang John juga mempunyai rekaman bukti ya, video itu ya. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang pengen diangkat Bang John malam ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Lu jorokin gue lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue John Arya, cowok manis tanpa formalin. Sama bang. Pengalaman mistis ini gue alami di tahun 2017 lalu Bang Mange. Gue mendaki bersama dengan 3 orang teman gue yang berasal dari Jakarta juga. Ada si Goco, Wahyu sama si Adit, dan gue. Jadi gue berangkat dari Jakarta itu hari Jumat jam 8 sampai jam 9 malam lah kalau nggak salah. Gue start dari Jakarta, dari rumah gue naik busway ke arah Kampung Rambutan. Sampainya di sana, gue langsung naik bus yang ke arah puncak nih bang. Singkat cerita, sampai gue di puncak, di bawah kaki Gunung Putri itu, gue lupa detail jamnya, kalau nggak salah jam 1 atau jam 2-an lah ya, gue lupa. Karena gue di mobil tidur bang. Sampai di sana, gue mampir dulu ke salah satu minimarket untuk membeli perbekalan gue untuk tambah-tambah di atas bang. Aku beli rokok dan segala macamnya lah. Dan setelah gue keluar, ternyata di tempat gue berhenti bus itu ada beberapa rombongan pendaki juga yang mau naik ke atas sana bang. Kita ngobrol bareng, ternyata rombongan ini berasal dari Jakarta juga bang, dan kebetulan jaraknya dekat dari wilayah gue. Akhirnya kita mutusin buat nyarter angkot untuk menuju base camp. Setelah gue nyarter angkot, sampailah gue di base camp. Biasalah, sampai base camp gue makan, istirahat gitu kan, sebat, ngopi, sambil ngobrol-ngobrol sama pendaki lainnya.
Dan nggak terasa lama, waktu tuh udah makin lama makin larut kan. Gue mutusin untuk tidur, karena pada esokan harinya gue mutusin buat jalan ke gunung Gede. ke Gunung Gede bang. Setelah gue urusin simasi, berangkatlah gue dari bawah sampai dari base camp sampai itu kira-kira Pos GPO gue. pos GPO ya. Itu jam 5 subuh bang. Perjalanan gue dari bawah sampai atas tuh biasa-biasa aja bang, kagak ada apa ya. Karena pada saat itu memang ramai pendaki bang, ramai, jadi tapi nggak terlalu padat sih, sepadat-padat sekarang kan. Gue jalan sampai pos 1, pos 2, pos 3 itu gue masih santai. Gue bahkan sempat mampir di beberapa pos untuk sekedar ngopi santai gitu bang, sambil melepas lelah. Dan tibalah gue di gerbang Surya Kencana itu jam 12 siang. Jam 12 siang bang. Singkat cerita, karena gue ngerasa lelah pada saat itu bang, gue jalan paling belakang pada saat itu. Gue jalan paling belakang, disusul dengan beberapa temen gue yang udah makin jauh ninggalin gue. Karena gue lelah, gue tuh memutuskan untuk istirahat sebentar bang, sambil memandang pemandangan yang ada di Surken kan. Nah di situ gue mutusin buat ngambil HP dan ngevlog ala-ala vlogger gitu. Vlog ala-ala vlogger. Gue ngevlog, halo guys, gue sampai di Surya Kencana nih, ngeliat pemandangannya keren kan, gini. Dan pada saat itu gue yakin gue cuman ada sendiri di barisan paling belakang. Dan di sekitar gue nggak ngelihat para pendaki lain yang ada di sekitar bang. Dan jadi pada saat itu gue emang bener-bener sendiri. Gue bisa ngelihat temen gue dari jarak kejauhan bang. Dan kalaupun gue panggil, mungkin dia nggak denger juga. Tapi kalau untuk pandangan mata masih kelihatan di depan bang. Jaraknya lumayan jauh. Udah akhirnya gue mutusin buat duduk di salah satu batu yang ada di Surya Kencana yang lumayan besar gitulah. Duduk di situ sambil senderan keril kan. Karena gue lagi duduk sambil santai, gue memutar hasil recording yang gue putar nih, yang gue rekam nih bang. Dan ternyata keanehan itu mulai terjadi saat gue masuk di gerbang Surya Kencana. Di saat gue ngedengerin recording itu, gue mendengar suara tangisan bayi yang tempo dan volume suaranya tuh kenceng banget bang. Kenceng banget. Bahkan suaranya itu bisa dibilang lama. Dari awal gue nge-record sampai gue tutup handphone itu masih ada bang. Masih ada. Tapi sayangnya pada saat itu handphone gue hilang dan nggak sempet gue upload ke sosial media. Tapi masih ada satu lagi yang udah ke-upload. Dan itu nanti bakal gue kasih tahu buktinya. Woi. Oke. Dari Surya Kencana. Iya. Jangan lupa senyum. Udah karena gue ngelihat itu di posisi sendiri kan, gue ngerasa juga anjing ini apa gitu kan, suara apa kan. Gue sampai berkali-kali muter dan gesin bang, ini suara hewan atau suara apa gitu kan. Dan suara yang gue denger ini tuh sosok bayinya yang bener-bener bayi newborn bang, yang kayak bayi baru lahir banget gitu sih. Suara orok yang baru lahir ke bumi lah kalau gue bilang. Gue puterin, lama-lama suasana makin gak enak nih. Semakin gue dengerin, bulu kuduk gue semakin merinding kan. Udah akhirnya gue skip videonya. Gue mutusin buat jalan nguber teman gue ke depan. Dan setelah gue uber jalan sampai ke depan, ternyata 3 orang temen gue ini udah menemukan tempat buat mendirikan tenda nih bang. Dan lokasinya itu menurut gue bagus banget karena letaknya itu berada di pohon yang muter gitu bang. Jadi ada pohonan yang bentuknya muter gitu dan ada akses masuk ke dalam. Dan itu cuman ada tenda gue doang satu. Jadi bisa dibilang tenda gue ini disekelilingi sama pohon-pohon kayak gitu bang. Udah karena gue sampai ke sana, gue ngedirin tenda. Tenda gue berdiri, gue ngopi, gue makan, istirahat. Dan setelah lagi santai, gue ngasih tahu hasil recording gue sama teman-teman gue yang ada di situ bang. Dit, why?
menurut lo ini suara apa? Coba lihat Jon, dengerin, wih, anjir nih suara bayi nih, Jon. Udah temen gue satu orang ada nih yang bilang, bang, udah biarin aja deh ya kan, emang ada polisi ini gitu deh, ya udah kita biasa aja, memang tempatnya. Ya udah dong, karena udah ngomong kayak gitu gue matiin handphonenya, gue santai lagi. Singkat cerita, karena gue capek banget, gue tidur nih bang. Abis makan kenyang, gue tidur. Sore menjelang maghrib, teman gue ngebangunin, Jon, lo nggak mau ngopi? Depan banyak ciwi-ciwi nih gitu deh kan. Ayo gue ngopi. Sore-sore itu menjelang maghrib sekitar jam 5-an lah ya, jam 5-an atau berapa gue lupa. Teman gue duduk di Surya Kencana sambil bawa kopi, berikut sama gue dan satu orang teman gue lagi asik-asik kayak gini. Gue lagi foto-foto selfie, teman gue si Goco nih ngeluarin HP bang, dan sekarang dia yang nge-record nih bang, pakai handphonenya dia. Surya Kencana nih guys, Jon gini. Udah selesai. Gue balik ke tenda karena maghrib. Nih bang, dan sampainya di tenda itu maghrib, gue habis selesai makan lagi, gerimis bang, cuaca gerimis, kabut ya kan, makin dingin kan. Ya udah deh, karena udah nggak ada kegiatan lagi nih, mau keluar mager kan, udah gerimis, perut juga udah kenyang habis makan. Gue tidur nih bang, teman-teman gue lagi ngobrol-ngobrol, gue tidur. Lagi seks tidur, gue bangun mendusin, masih di nggak terlalu jauh sih dari tempat gue tidur. Jo, lihat video yang tadi, gue bilang gitu ya kan. Kenapa Jon? Coba lihat dong. Dan anehnya nih bang, suara yang tadi gue temuin di gerbang masuk Surya Kencana itu muncul lagi di handphonenya si Goco. Dan suaranya tuh sama persis bang. Jo, ini ada suaranya lagi Jo, gue bilang. Wih, padahal nih jarak dari gerbang Surya Kencana ke tenda gue jauh bang. Logikanya ya bang ya, mana ada sih pendaki yang bawa anak orok ke dalam gunung, ke atas gunung ya kan. Ditambah suasana dan cuaca Surya Kencana yang dingin ya kan, anak kecil belum tentu kuat ya kan. Dan orang tua mana juga mau bawa anak kecil ke atas gitu kan, nggak mungkin banget. Udah gue mikirnya udah santai aja lah, bawa santai. Gue lanjut tidur sementara teman gue masih asik dengan ngobrol-ngobrol lah. Akhirnya gue tidur sampai larut malam. Kejadian aneh lagi nih mulai terjadi nih bang. Sekitaran jam 2 malam tuh gue kebelet kencing bang. Dan di Surya Kencana itu masih gerimis bang, masih kencing. Gue udah ngebuka tenda bang, gitu. Gue liat suasana, gue ngerasa kayak anjir serem banget gitu bu, di luar kan gelap kan, nggak ada apa-apa nih. Di samping kanan kiri juga biasanya rame kan, kalau cuaca terang kan rame pasti kan. Tapi ini karena gerimis mungkin ya, orang pada di tenda semua, sepi gitu kan. Gue ngebangunin salah satu temen gue nih, woi bangun woi, temenin gue buang air kencing dong, barang kecil gue. Gue ngantuk kak, dia kan. Ya bentar gue bilang, gue kebelet banget nih gue bilang. Sama Dit aja, Dit temenin gue kencing. Wah nggak bang, udah bang, kencing aja gue tunggu sini, buka aja tendanya. Jadi akhirnya gue kencing nih bang. Pas gue kencing, selesai kencing, gue ke dalam nih bang. Baru banget gue pengen lanjutin tidur lagi, tiba-tiba gue ngedenger suara panggilan gitu. Ada suara yang manggil gue 3 kali. Dan tempo suaranya itu kayak pelan di awal, sedang, dan suara yang ketiga ini kenceng dan bikin bulu kuduk gue merinding pada saat itu. Dan anehnya, suara yang manggil gue ini tahu gitu nama gue. Jadi gue contohin suara yang di bang ya. Ini suara yang pertama tuh temponya agak pelan. Arya, gue negesin tuh. Apaan tuh? Gak ada manggil gue kan. Nggak lama jarak dari suara panggilan pertama, ada lagi suara panggilan bang. Arya, agak kenceng bang. Gue makin ngedelik lagi nih. Makin, dari mana nih? Dan suara yang ketiga ini bang, suaranya gemah gitu bang. Suaranya gemah dan kenceng. Arya, tapi kayak ngegemah gimana sih? Itu suara ketiga langsung bikin bulu kuduk gue merinding. Dan akhirnya gue mutusin buat nutupin badan gue pakai SB bang. Karena gue takut banget kan.
gue tutupin, udah gue baca surat-surat yang gue hafal dalam hati, gue mutusin buat tidur pada saat itu. Alhamdulillah gue bisa tidur. Paginya gue dibangunin sama teman-teman gue tuh jam 8 pagi bang. Surya kencana masih berkabut, sisa hujan semalam. Ngopi santai lagi ya kan. Akhirnya teman gue bilang, "Cuk, kita mau sampai jam berapa nih naik ke puncak?" "Ntar lagi Jon, packing aja dulu." Gue packing pakaian gue. Akhirnya gue naik tuh sama teman-teman gue menuju puncak gede kan. Feeling gue nih bang, cuaca bakalan hujan karena udah mendung. Jadi gue siap-siap jas hujan nih. Kayaknya cuaca udah bakal hujan nih karena gelap banget kan di sana. Singkat cerita, gue sampailah gue di puncak gede nih, puncak gunung gede. Nah bener aja bang, baru beberapa menit gue sampai puncak gunung gede, abis foto-foto, gue nggak dapat view yang bagus tuh bang ya, karena kabut banyak dan nutupin pemandangan di sana. Gue nggak dapat foto-foto yang bagus. Bener aja bang dugaan gue, ternyata di puncak gunung gede hujan gede. Hujan gede bang. Tapi sebelum gue kena hujan, gue ketemu lagi nih bang sama rombongan pendaki yang awal gue temuin di bawah tuh bang, yang naik angkot. Gue juga sempet foto-foto sama dia di sana. Nanti gue kasih juga fotonya kalau perlu bang ya. Ada fotonya. Dan gak lama hujan gede nih bang. Itu posisi udah jam 12 siang kalau nggak salah, jam 12-an siang. Karena hujan gede, "Jon, turun aja yuk," gue bilang kata teman gue. "Ya udah coba," gue bilang, "ayo." Gue pakai jas hujan. Dan pada saat itu posisi gue di belakang lagi bang. Di depan ada teman gue si Wahyu, disusul sama Adit dan Goco paling depan. Turunlah gue ke arah kandang badak ya bang. Dan sebelum gue turun menuju kandang badak, gue, Wahyu, Goco, dan Adit kepisah bang. Pada saat itu di depan gue cuma ada Wahyu, Goco, dan Adit gue nggak tahu dari mana. Karena posisinya emang udah hujan gede kan, kabutnya juga deras banget. Pandangan mata gue bahkan terbatas gitu bang, karena saking lebatnya hujan. Dan di jalur sebelum tanjakan setan itu jalurnya berliku bang, banyak pohon-pohon gitu kan. Jadi kalau kita mau naik tanjakan setan, jalur yang posisi gue itu adanya di setelah tanjakan setan. Kalau posisi dari puncak adanya sebelum tanjakan setan. Karena kabut mulai kenceng banget, mata gue juga susah buat ngeliat. Gue berusaha buat berhenti sejenak gitu bang. "Woi, berhenti dulu bang sebentar," gue bilang. "Kenapa?" "Mata gue udah gak kelihatan nih," gue bilang, "gelap banget soalnya kabutnya." "Ya udah." Kejadian aneh itu gue alami lagi bang di situ bang. Dan kali ini kejadian itu bukan cuma gue ngerasain, tapi si Wahyu juga ngerasain. Pas Wahyu duduk di bawah gue, di atasnya gue yakin banget di jalur itu cuma ada gue sama Wahyu, gak ada yang lain. Dan selang beberapa lama saat gue duduk, tiba-tiba dari atas kayak ada batu yang dilempar secara melambung gitu bang. Memang batu yang dilempar secara melambung. Dan gue ngeliat batunya itu jatuh pas banget di lehernya si Wahyu. Kalau batu jatuh, pasti kan dia ngegeser bang. Beda sama batu yang sengaja dilempar. Dia ngelambung dari belakang gue, mengarah ke lehernya Wahyu. Dan pada saat disambit, si Wahyu ini nengok ke atas. Kayak ngasih kode ke gue. "Iya boy," gue ngeliat. Gue bilang gitu sama si Wahyu kan. Ya, gue berusaha buat santai, Wahyu juga berusaha buat santai, tapi gue ngeliat ada kegelisahan di muka si Wahyu ya. Dan gak lama setelah kejadian itu, batu itu jatuh lagi dari atas dan sama kena di leher gue bang. Tak, sambit gue nengok ke atas dong. Gue lihat kosong bang. Gue yakin banget itu gak ada orang sama sekali. Cuman ada gue sama Wahyu dan suasana surya kencana yang penuh dengan kabut dan hujan gede. Setelah beberapa lama dari kejadian itu, si Wahyu tiba-tiba bilang sama gue sambil teriak dan lari ke bawah. Ada orang mau naik ke atas. Gue tanya ya. Lari bang si Wahyu. Karena jarak gue sama si Wahyu gak terlalu jauh, gue spontan dong. Karena gue ngeliat si Wahyu lari, kondisi tanah yang licin, gue pegang. "Mana?" gue bilang. "Taruh ada orang tadi mau naik ke atas." "Lihat nggak ada orang sama sekali," Wahyu, gue bilang. "Ada, tadi dia mau naik ke atas."
itu gue untungnya nih ya, setelah kejadian itu Goco dari sebelah kanan gue manggil nama gue Bang, yang John, why kanan John, jangan ke kiri jurang. Dan bener aja setelah gue longok itu memang jalur udah ngarah gitu Bang, udah nggak ada jalur Bawah tuh jurang. nggak ada jalur. Saya dulu ke Bang ya. Sip. Udah akhirnya gue sama Wahyu ke kanan nih. Ternyata jalur itu tanjakan setan Bang. Dan Goco untungnya dia punya inisiatif buat naik karena nunggu gue lama Bang. Dia naik lagi ke atas dan manggil gue. Gue nggak kebayang kalau seandainya si Goco nggak manggil gue, mungkin gue udah ke arah kiri. Karena pada saat itu yang udah pernah naik ke gede cuma si Goco doang. Gue sama Wahyu belum pernah. Dan memang yang di kiri itu gue lihat memang jurang Bang. Dia akhirnya turun lah gue kan sampai gue di kandang badak. Dan sampai di kandang badak tuh hujan yang gerimis tuh Bang. Hujan yang gede. Sempat berhenti Bang. Nggak berapa lama gede lagi Bang hujannya Bang. Akhirnya teman gue ngebangun playset nih Bang. Seadanya lebih seadanya lah ya buat santai, buat neduh dari hujan aja gitu kan. Gue bikin kopi di sana, santai lagi. Hujannya nggak berhenti Bang. Lama itu dari sekitar jam 1-an lah. Lama banget gitu, berhenti. Hampir ada sejaman lah hujan tuh nggak berhenti. Dan setelah hujannya reda, gue mutusin buat jalan lagi nih. Jalan lagi. Nah, pada saat itu gue posisinya beda nih. Goco di belakang, gue di depan, kedua teman gue, Wahyu sama Adit. Singkat cerita, menjelang maghrib, sampailah gue di pertigaan tuh Bang. Pertigaan yang mau ke Curug ke kiri tuh. Apa sih namanya? Penyancangan ya? Iya, gue lupa nama jalurnya. Apa sih pos penyancangan apa sih? Pokoknya itu ada salah satu pos lah Iya, ya. shelter itu. Shelter yang lumayan besar di situ. Sampai gue di sana, cuaca udah mau maghrib. Goco ngumpulin anak dulu nih. Ntar John, kita belum ketemu Wahyu sama Adit. Gak lama ketemu gue sama Wahyu sama Adit. Adit siapin center. Iya Bang, kita turun. Iya. Yang pakai headlamp itu si Goco, Wahyu sama si Adit. Gue cuman pakai senter tangan Bang, senter polis gitu kan. Ya udah tuh akhirnya Wahyu sama si Adit jalan lagi di depan. Gua terus disusul sama Goco paling belakang. Jalan lah gue santai Bang. Sampailah gue di jembatan yang kayu tuh Bang. Sampai di Cipodas jembatan kayu kan. Itu gue sama Goco udah nggak ngeliat dua teman gue di depan. Karena mungkin teman gue udah ngelabas turun kan. Sampai gue di sana si Goco nih nge-vlog lagi Bang. John, gimana John keadaannya John? Seru cuy, mantap. Oke. Masih ada rekamannya tuh di gua. John, udah putus rekaman, si Goco minta rokok. John, bagi rokok. Gue kasih rokok. Korek John, iya. Gue nyalain juga nih Bang. Gue nyalain korek, rokok. Jalan lah gue. Gue masih ngeliat Goco di belakang gue jalan sambil ngerokok. Rokok gue bahkan belum habis setengah Bang. Gue nengok si Goco udah nggak ada. Anjir, Goco berhenti kan bilang gue nih, gue bilang kan. Jalan nih gue bilang nih. Itu di jalur gue berdua doang Bang. Gue sempet nungguin si Goco nih. Sampai rokok filter gue sebatang tuh habis Bang. Kok dia nggak turun-turun? Ada apa nih? Gue mau naik lanjut ke atas, gue takut baterai gue habis. Karena gue nggak bawa penerangan lain selain senter gue doang. Gue senter ke atas, kagak ada jejak-jejak, nggak ada tanda ada orang jalan juga. Kan kalau pakai headlamp kan pasti kan kesorot kan, jarak meternya kan lumayan kan. Tapi kok gelap-gelap aja gitu. Kira gue aren center gue lagi ke bawah, aduh, gue jalan ke bawah atau ke atas nih. Gue takut si Goco kenapa-napa nih. Udahlah, akhirnya di situ gue mutusin buat lanjut turun ke bawah Pak. Pakai senter polis di tangan gue. Dan setelah beberapa lama gue sampai turun ke bawah, di situ gue ngeliat ada shelter lagi yang berbentuk bangunan Bang, dan ada sungai kecil, tau gak lo Bang? Telaga Warna.
Ya, jadi kalau misalnya bangunan itu ada di sebelah kanan kalau kita naik. Iya. Kalau kita turun sebelah kiri, ada sungai kecil juga. Iya. Di situ gue ngelihat sosok hitam bang, pakai ponco, kayak kalau gue bilang bukan kayak ponco, kayak jubah atau apa sih, pokoknya yang serba hitam lah ya. Berdiri setak tanpa ada sedikit penerangan sama sekali bang. Di shelter itu. Di shelter, diri tapi nggak bawa apa-apa ya. Dan dari jauh kan gue ngelihat jelas banget kan kalau senter gue arahin ke dia. Karena saat itu gue memang mengarahkan senter gue ke bawah, dan nggak, setelah gue nyalain ke sana gue ngeliat ada sosok itu. Dan saat itu gue nggak berani buat ngarahin senter gue ke arah dia, karena yang pertama gue takut nggak sopan ya kan, takut mengganggu dia juga. Feeling gue orang nih. Tapi anehnya dia nggak sama sekali nggak bawa penerangan sama sekali bang itu. Dan posisi dia tuh diri, duduk, nunduk, kayak orang nggak apa sih, kayak orang nggak niat, gue sih lemes gitu. Udah akhirnya gue coba, bahkan sebelum ngelewatin dia gue sempat bilang permisi tuh bang. Permisi bang, gue bilang gitu ya kan. Anehnya nih bang, orang itu nggak ngejawab sama sekali, bahkan nggak bergerak sama sekali bang. Tapi gue yakin itu orang, walaupun gue nggak ngeliat wujud jelas mukanya, tapi gue yakin itu sosok orang utuh yang make ponco gitu. Dan anehnya lagi nih, setelah gue lewatin orang itu, langsung kayak ada angin yang nggak gue lihat wujudnya tuh bertabrakan sama tubuh gue bang. Dan efeknya itu dari kaki sampai kepala, meger bang. Merinding abis badan gue, karena gue panik kan. Lagi-lagi gue baca doa yang gue bisa dan dalam hati bang. Sambil gue percepat jalan gue nih bang, karena saking panik tuh ya mungkin ya. Sambil baca doa, saking panik, gue kencengin jalan gue. Tibalah gue di jalur yang udah menuju bebatuan lah bang, yang bentuk tangga terus itu. Gue udah ngelewatin dia, gue ngeliat ada sosok lagi bang, yang naik dari bawah menuju ke atas. Di situ gue kagetnya bang ya, karena dia naik tanpa penerangan, tapi bawa carry lengkap dan bawa trash bag plastik sampah hitam bang. Dan yang gue lihat ini dia tuh sambil mengutin sampah bang, mengutin sampah masukin ke dalam sampah lagi. Di situ gue sempat berhenti dan ngarahin senter ke dia, bang, woi, orang bukan? Bang, orang bang, tolong bang, kenapa bang? Gue deketin bang. Bang, sorry bang, lampu headlamp gue habis nih. Sampah gue di plastik bocor. Gue mengutin lagi dari bawah sampai atas. Salut gue bang. Keren. Sendiri bang, dan nggak pakai penerangan. Ya udah akhirnya gue temenin kan, bang lu ada lampu lain nggak? Ada bang, lampu tenda nih di keril. Keluarin aja bang, bawa buat ke bawah. Terangin bang, gue terangin kerilnya. Terang, ada, dikeluarin sama dia, nyalahin. Gue bantuin masukin sampah ya kan. Turunlah gue berdua sama dia. Dan setelah gue turun sama dia, gue ngerasa gue tuh nyaman dan aman bang, karena ada teman barengan gitu kan. Tadinya gue takut jadi nggak takut gitu kan. Dan setelah makin lama makin deket sama bawah, gue denger suara azan isya tuh bang. Alhamdulillah nih udah kedengeran azan, berarti udah deket dong. Sampailah gue ke bawah. Dan di bawah gue udah ngeliat Wahyu sama Adit lagi asik ngerokok bang. Gak lama gue turun sampai ke Adit, si Goco sampai di belakang gue bang. Con, gila lu, turun lu cepet banget ninggalin gue. Ya, lu yang berhenti gak bilang-bilang gue co. Gue bilang, apaan, gue aja habis minjem api sama lu, kan rokok gue juga belum habis, kata Goco. Pas gue ngeliat lu udah kagak ada depan, gue pikir lu lari. Co, gue nungguin lu sebatang sampai rokok gue habis. Sempat terjadi perdebatan kecil di bang sama Goco. Goco ngeklaim kalau gue lari duluan ke bawah, dan gue ngeklaim kalau si Goco itu berhenti ninggalin gue tanpa ngomong sedikit kata gitu. Gue nggak tahu ya fenomena apa ini, yang jelas ya mungkin pandangan gue sama si Goco itu ditutupin bang ya, sama hal-hal yang berbau mistis lah ya. Karena nggak mungkin kalau alami ya, karena kan jarak dari gue sama Goco kan lumayan deket banget bang. Tapi anehnya pada saat itu gue dan Goco tuh kayak ditutupin sama sesuatu yang bisa dibilang gue nggak bisa ngeliat lo dan lo nggak bisa ngeliat gue.
gitu bang. Nah akhirnya alhamdulillah gue berhasil sampai ke rumah, ya bukan berhasil sih, akhirnya gue sampai ke rumah dengan selamat dan bisa berbagi cerita gue sama teman-teman besok pagi channel. Oke nih Bang John, gokil banget sih cerita lu Bang. Kopi dulu Bang. Boleh tis ya bang? Oh yes, thank you. Nah, di sini gue penasaran nih sama cerita lu yang pas baru masuk ke gerbang surken nih. Tadi lu sempat bilang lu ngevlog dan setelah ngevlog kayak gitu, lu ngeliat hasilnya dan terdengar suara anak kecil nih, tangisan bayi. Itu jelas banget sih John. Jelas banget bang. Paling jelas itu memang sih yang di awal ya. Cuman sayangnya gue belum sempet ngupload ke media sosial. Handphone gue udah keburu hilang. Oh. Dan untungnya rekaman yang kedua ini berhasil diupload sama temen gue si Gojo di akunnya dia. Si Goco ini ya. Nah, berarti lu sempet 2 kali ngedengerin suara tangisan bayi. Itu suara tangisan bayinya kayak baru lahir bener John. Bener-bener baru lahir. Logika aja ya. Masa sih ada orang yang mau bawa anak orok naik gunung ya? Betul bang. Paling banter banget, ya seusia setahun 2 tahun lah ya. Dan itu pun beda pasti suara tangisnya. Iya. Beda banget. Tapi lu yakin itu suara dari tangisan bayi? Tangisan bayi yang newborn, yang bener-bener baru dilahirkan ke bumi gitu. Yang baru biasanya kan kalau anak bayi itu kan baru drojol, terus dia nangis tuh, Iya. wah wah gitu ya. Iya. Oh. Kayak gitu bang. Dan gak di situ aja nih. Temen lu juga sempat buat vlog ya, dan kayak gitu juga. Betul. Berarti 2 kali berturut-turut. Nah, tapi yang di sini yang masih ada rekamannya yang dari temen lu si Gue si Gojo. Gojo itu ya. Nanti ya gue minta ya, Boleh. biar buat teman-teman semua ngeliat nih. Tapi jelas banget suaranya. Banget bang. Oke, nanti didengerin aja ya. Iya. Oke. Nah, sama gue penasaran nih sama orang yang manggil nama lu di pas malam hari, Iya. pas setelah lu habis kencing nih. Nah, kok ada sih pendaki yang kenal ama nama asli lu John? Iya. Itu dia bang. Biasanya kan nih, gue juga baru tahu nih nama lu Arya. Iya. Gue taunya nama lu John doang kan, John Thor bukan? John Cena bang. Oh John Cena. Iya. Tetet. Ya. Oke. Nah, lu sempet ngedenger jelas suara panggilan nama Arya Betul. sampai 3 kali. 3 kali. Dan suaranya itu serak ya bang ya. Serak. Temponya tuh kayak suara orang yang udah berumur lah. Enggak. Kalau suara yang sepantaran kan cempreng atau. Iya, kayak gue biasa ngomong Arya gitu. Tapi ini yang gue denger sih emang suaranya serak. Itu jelas banget. Jelas banget bang. Itu posisinya saat Surya Kencana sedang gerimis. Nggak ada pendaki lain yang rame gitu kan. Di tahun 2017 mungkin walaupun weekend agak sepi ya dulu ya. Nggak kayak sekarang-sekarang ini loh. Antusias para pendaki, wah gokil sih. Nah, hingga singkat cerita lu bersirahat dan paginya muncak nih. Cak. Nah, setelah muncak nggak terjadi hal apa-apa, Alhamdulillah. cuma lu dapet tembok ya. Tembok doang. Tembok ya. Kalau anak-anak dulu biasanya ngomong, dapat nggak ini? Apa dapat awan nggak gitu ya? Nggak, tembok. Tembok doang. Berarti putih semua ya. Rata bang. Oh. Nah, singkat cerita hingga lu turun nih. Salah satu di kejadian yang sebelum tanjatan setan ya. Untungnya ada temen lu yang memanggil nih, Iya. kanan. Untungnya Oke. Saat itu jarak pandang lu ketutup kabut, John. parah banget. Cuma berapa meter, John? Jarak gua ke bawah semeter 2 meteran lah, semeter atau 2 meter lah. Pendek banget bang. Dan pas lu sadar, Pas gua sadar Di sebelah posisi gua kiri ada di itu? kiri itu udah jurang. udah jurang. Oke. Karena hujan gede banget bang. Hmm. Hujannya gede banget tapi deras banget. Nah, tadi sempet temen lu si Wahyu ini lari nih karena ngeliat pendaki nih. Dan secara langsung lu refleks narik dia nih. Refleks bener bang. Padahal lu nggak ngeliat sama sekali Nggak ada ada. pendaki lain. Selain cuma lu berdua doang tuh. Betul. Oke. Nah, nggak cuma di situ aja nih, John. Lu sempet disambit nih. Dan temen lu juga tadi pertama temen lu deh. Nah, kedua lu. Oke. Itu ketika ada yang nyambit kayak gitu, lu ngeliat bentuk batunya nggak sih? Batunya itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Tapi jelas. Tapi kelihatan di mata bang. Ya sedang lah. Tapi lu lihat di belakang itu nggak ada pendaki sama sekali. Bang. Sepi. Sepi.
Ya lagian juga orang lagi hujan kayak gitu mana ada yang mau turun sih ya. Iya. Lagian juga orang mana ada sih yang mau iseng sama pendaki lain? Bener. Nggak mungkin. Lu sampai di jembatan nih. Sampai di jembatan. Oke. Itu pas maghrib ya? Maghrib. Sebelum atau sesudah maghrib? Sebelum maghrib gue sampai di pertigaan. Pertigaan Ciberem itu ya? Ciberem. Nah, jalan lagi, berarti maghrib lewat lu Maghrib. lewat. Nah, setelah itu lu melewati Rawa Bokor nih, jembatan kayu. Rawadenok. Oh iya Rawadenok. Rawa Bokong. Rawadenok. Mungkin dulu kayu, John. Iya. Cuma kemarin itu terakhir gua naik ke Gede itu sekarang udah berubah jadi aspal kayak coran gitu. Aspal. Udah coran-coran bukan aspal. Udah nggak ada yang bolong-bolong lagi. Udah nggak ada rata semuanya. Udah keren sih. Nah, di sini ada yang menarik nih menurut gua nih. Lu sempet berhenti sama si Goco nih. Betul. Sempet Goco itu minta rokok. Kita rokok. John rokok. Nah, posisi si Goco ini ada di belakang lu, John. Belakang gue, abis nge-vlog tuh dia ada di belakang gue. Itu ada vlognya juga. Masih ada mah. Nanti selipin aja ya. Nah, setelah lu mulai nyalain rokok nih, nah udah mulai sebatan gitu. Nah, lu ngeliat Goco udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Itu jaraknya nggak jauh bang, abis Joko Goco minjem api, nyalahin, balikin korek ke gue sempet ngisep 2-3 sebutan. Gue nengok ke belakang, Goco udah nggak ada. Deh, jaraknya mungkin nggak sampai semenit aja. Nggak ada. Hitungan detik ya. 3 sutan berapa sih? Iya, iya. 3 sutan lebih sih sebenarnya. Nah, di sini lu sempat berpikir kalau siapa sih namanya Si tadi? Goco. Si Goco itu berhenti nggak ngabarin lu nih, nggak bilang-bilang lu. Nah, hingga akhirnya lu memutuskan buat ya udahlah gua turun aja lah. Gue nungguin dia dulu sampai rokok gue habis. Sampai rokok filter. Habis. Rokok filter habis sebatang lumayan gede loh. Lumayan lama itu. Nah, setelah rokok habis, ya udah lu mutusin buat turun nih. Lanjut ke bawah. Nah, di sini nih yang kita tahu Telaga Warna dengan keangkerannya. Lu ngelihat salah satu makhluk tepat di shelter Telaga Warna. Itu kayak orang yang pakai baju ponco atau jubah sih? Kalau gue bilang sih bukan ponco ya. Kalau ponco itu kan kalau kita pakai kan jenisnya kan plastik ya, mengkilap kan. Kalau ini hitamnya hitam kayak hitam dop gimana sih? Oke. Hitam dop. Ya, kayak Mungkin kita jubah mungkin kan jubah kali ya. Kalkulasikan aja jubah ya. Jubah lah ya kayak gitu. Tapi lu ngeliat jelas John. Jelas, tapi gue nggak ngeliat perwujudan mukanya karena pas itu dia nunduk. Tapi nggak etis doga dong kita center kayak gitu. Etis, nggak sopan banget. Iya lah. benar. Nah, lu kira itu cuma orang biasa nih? Iya. Karena lagi berdiri Betul. dan berdiam diri ya. Tadi lu sempet bilang permisi tapi nggak ada jawaban. Permisi nggak ada jawaban. Nah, setelah lu lewatin dia nih, baru nih lu. Terus tabrak gue sama angin yang nggak ada wujudnya bang. Kalau ada angin pasti sekitar gue tuh pohon-pohon Gerak ya, tapi angin cuma satu sisi doang. Nggak ada anginnya. Berarti lu sempet ngerasa kalau lu tuh ketabrak angin gitu. Betul. Udah atmosfer itu tiba-tiba beda kayak gue baru aja nembus ke salah satu dimensi. Gimana sih perbedaan iklim dari hangat tiba-tiba Ke dingin gitu ya. Parah banget sih itu. Sampai bulu kuduk gue tuh kayak megar kepala gue anjir. Kayak gede gitu kepala gue gimana sih. Nah, gokil banget sih. Gue juga pernah secara nggak langsung gue juga ada cerita di shelter Telaga Warna itu. Singkat cerita nih John, lu turun dan lu ngelihat salah satu orang yang baru naik ya. Betul. Nah itu tadi lu sempat bilang pendaki bawa carrier gede dan bawa trash bag nih sambil mengutin sampah ya, tanpa penerangan. Lu kenal gak namanya dia siapa? Gue nggak tahu, mungkin kalau dia enggak ya. Iya. Pernah ketemu gue di tahun 2017, gokil bang lo. Respect gue sama lo berani tanggung jawab bawa turun sampah lo sampai segitunya lo. Gokil, padahal lo tahu lo bisa ninggalin sampah itu gitu kan. Tapi karena lo tanggung jawab, lo berani mengutin lagi dari bawah ke atas. Kita respect kita sama pendaki-pendaki gitu ya. Nah, singkat cerita, lu sampai di bawah nih John. Sampai di bawah dan nggak lama setelah lu sampai si Goco juga sampai ya. Betul. Nah di sini tadi lu sempat bilang, lu sempat debat kecil nih sama si Goco. Kalau menurut Goco itu lu tinggal. Iya. Dan menurut lu? Goco berhenti tanpa bilang-bilang sama gue. Situ bang. Oke. Berarti lebih jelasnya kayak semacam kayak ditutupin gitu kalau John. Cara nggak langsung, jarak gue turun dan belakang gue setelah gue turun ketemu anak-anak, tiba-tiba gue di belakang gue itu kan logikanya kan berarti selama itu gue jalan berbarengan dong sama dia kan. Iya. Ya kan, karena gue turun nggak lama gue turun ya gue turun juga. Itu sih anehnya.
cuma ditutupin aja pandangan Goco dan pandangan lu ya. Mungkin. Tapi lu sempet nanya nggak sih si Goco itu sempet ngeliat ada orang yang di shelter itu? Enggak. Gue sempet nanya tapi gue cuma ngeliat. Oh berarti yang ngeliat cuma lu aja nih. Cuma gue ngeliat. Gitu Bang. Gokil banget sih Jon, cerita pengalaman lu ketika pendakian gunung gede. Lintas ya berarti ya? Putri turun Cibodas. Oke. Nah, setelah itu lu merasa kapok masih Jon naik gunung lagi? Enggak sih. Biasa aja. Ya kagak, marah menurut gue ya naik gunung ya pasti bumbu-bumbu mistisnya ada Bang. Benar. Ya karena kan kita memang hidup berdampingan dengan sosok-sosok yang nggak kita lihat, nggak kasat mata. Bisa dibilang ya mereka emang udah lama berdampingan sama kita, cuman kitanya aja yang nggak peka, nggak bisa ngeliat dia. Tapi ada beberapa orang yang bisa ngeliat, karena ada. Bonus lah itulah. Oke nih Jon, thank you banget nih Jon udah mau Siap. gini aja dong. Gini dong. Kayak menyembah berhala. Iya, thank you banget nih Jon nih udah pengen mampir ke base camp nih Jon. Siap Bang. Nah, next time nanti gua paling mampir ke base camp ya. Jangan ngomdo ya Bang. Iya, tenang aja santai. Ngops kita. Lu asik kok Bang. Oke Bang. Asik Bang. Lu asik banget Asik Bang. banget Bang. Tangsel Bang, sokin. Sokin. Tangsel, sokin. Sakit lihat kunci. Oke Jon. Nah, Jon, sebelum kita mengakhiri cerita kali ini ya, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Pesan-pesan ya mungkin buat teman-teman yang baru pengen mulai pendakian ya Bang ya. Banyak nih pelajaran-pelajaran yang atau berita-berita yang di luar sana yang menginformasikan tentang kejadian-kejadian yang aneh di gunung, entah itu kesesat, entah itu celaka, ya mungkin itu karena ada sebab dan akibat Bang. Ya kalau emang lu mau ngedaki, lu persiapkan diri lo sebagus mungkin lah, ajak temen lu yang udah berpengalaman gitu Bang, menurutku sih. Jangan lupa untuk ya searching juga sih tentang gunung yang bakal lu taikin gitu, kayak gimana ya. Kayak gitu sih Bang. Dan yang penting naik dengan orang yang berpengalaman. Betul banget itu. Oke. Dan di sini gua mau menambahkan kembali nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Nggak cuma di gunung nih, di kantor, di tempat kerja, di pangkalan ojek, itu minimal banget 2 lah, sopan sama santun. Insya Allah dengan adanya 2 itu hidup kita bakalan sejahtera lah ya Jon. Nah, berulang-ulang kali nih gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Bang Jon pada malam ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Dan Bang Jon, sekali lagi nih, promosiin itu Bang. Jangan lupa mampir ke YouTube channel gue di Jembatan Hitam. Buat yang mau temenan sama gue di Instagram juga boleh. Banyak-banyak teman, banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak rezeki nih Bang ya kan. Di @john_aryajon. Oke. Nanti semuanya gue taruh nih, gue cantumin di kolom deskripsi. Nah, mungkin itu aja nih dari gue dan Bang Jon ya tentunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.